Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Semoga nikmat yang Allah karuniakan ini dapat kita maksimalkan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau, dan kita semoga termasuk pengikut Nabi yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, siapa kita? Iya, kita hamba Allah. Lebih spesifik kita adalah makhluk yang berjenis kelamin perempuan. Ya, perempuan itu memiliki banyak spesial di dalam Islam. Terutama kalau kita melihat di Al-Quran ada surah spesial yang membahas tentang perempuan. Judulnya, maaf, nama surahnya? Iya, betul. Surah An-Nisa. Perempuan ini ketika Islam datang, dia memuliakan seorang perempuan yang mana ketika kita menjadi seorang anak yang insya Allah sholihah, maka kita akan bisa menjadi penyelamat orang tua kita kelak. Terus kalau kita menjadi perempuan yang insya Allah sholihah, ketika menjadi sosok seorang istri, kita menggenapkan separuh agama dari seorang laki-laki. Nah, peran seorang istri kalau dibayangkan ada apa aja? Ya, makanya saya mengajak membayangkan karena belum kita alami gitu ya. Apa pekerjaan yang langsung terbersit ketika melihat atau mendengar kata istri atau ibu rumah tangga? Punya anak. Ya, betul ya. Punya anak, terus urusan dapur, urusan rumah. Ya. Dan yang tidak jauh dari urusan dapur itu ada cuci piring, terus belanja, masak, sama beres-beres. Andai nanti ada kesempatan kita bisa men-skip dari 4 hal yang tadi Nima sebut, cuci piring, belanja, masak, beres-beres. Apa yang pengen di-skip? Semuanya ingin nggak disebut. Nima tidak menyebutkan. Menyebutkannya urusan dapur, utamanya cuci piring, belanja, masak, beres-beres. Ya, yang kita sedang alamin yang kayak, aduh besok masak, aduh menu apa? Itu kayak menjadi ketakutan momok tersendiri gitu ya. Itu juga Nima mengalami gitu. Seandainya nanti bisa men-skip, kita pengen skip masak. Masak bisa minta tolong khadimah, atau misalnya kita bisa catering gitu ya. Tapi kalau kita ingat bahwa memasak itu adalah kegiatan yang ketika kita niatkan sebagai amal ibadah, insya Allah itu akan mendatangkan pahala gitu ya. Nah, nanti Ramadan kita juga akan bingung lagi, sahurnya masak yang cepat tapi enak, gimana sih caranya gitu ya. Nah, insya Allah Nima akan membagikan gimana sih tips masak enak dan itu kilat. Tuh kan, mantap banget ya. Ya, jadi insya Allah ada 3 bumbu yang dimana itu akan membantu masaknya kita jadi praktis dan juga singkat waktunya gitu. Yaitu adalah bumbu dasar. Bumbu dasar yang pertama yaitu adalah bumbu dasar bawang. Ya, tak lepas kalau kita masak gitu ya, ada bawang merah, bawang putih gitu ya. Nah, di sini disampaikan bahan yang harus disiapkan saat membuat bumbu dasar bawang adalah 250 gram bawang merah dan 250 gram bawang putih. Jangan lupa dikupas, cuci bersih, kemudian
dikeringkan. Makanya dikeringkan, ditiriskan ya air dari hasil mencuci tadi, masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam blender. Atau di sini disebutkannya istilahnya chopper. Chopper itu semisal sama blender, cuman dia itu bisa menggiling dengan lebih kering ya. Kalau blender kan kita identik bantuannya pakai air. Nah, di sini bantuannya menggunakan tambahkan 200 ml minyak kelapa, kemudian haluskan hingga menurut seleranya masing-masing. Ada yang misalnya sukanya masih ada kayak tekstur kasarnya gitu. Silakan disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, cara simpannya kalau sudah halus tuangkan ke wajan. Sebelum kita simpan itu kita kayak sangrai, tumis sedikit sampai harum dengan api sedang. Nah, untuk tambahan bumbu itu kita bisa menambahkan lada bubuk. Tapi ini opsional kalau misalnya ada yang di keluarganya nggak suka, misalnya ada lada, dia langsung tercium aroma lada malah jadi bersin-bersin, nanti kan kasihan nggak jadi masak. Nggak jadi makan. Nah, kemudian setelah bumbu wangi dan minyaknya itu terlihat mulai terpisah nih dengan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, tuang ke dalam wadah. Wadah yang kita gunakan pastikan kering dan kedap udara. Insya Allah bumbu ini memudahkan kita untuk memasak. Ada tumisan ya tentunya, kuah sop, kuah bakso, dan lain sebagainya yang berbumbu dasar dengan bumbu bawang ini. Yang kedua adalah bumbu dasar putih. Nah, bumbu dasar putih kita juga menyiapkannya bawang merah sama bawang putih. Nah, tapi di sini ada tambahan yaitu kemiri. Nah, kemirinya sebelum kita blender, kita perlu mensangrai dan tadi masukkan ke blender atau chopper dan tambahkan minyak kelapa. Kemudian haluskan dan sesuai tadi selera halusnya mau yang kayak gimana, masih ada tekstur kasarnya atau memang yang sudah halus banget. Kemudian tadi setelah selesai memblender, lagi-lagi tuangkan ke wajan, ditumis sampai tercium bau harum, dan setelah itu biar nggak usah nambah bumbu-bumbu lagi ketika menggunakan bumbu putih ini, kita bisa menambahkan tadi ketumbar, lada, bubuk, maksudnya lada bubuk sama garam, biar nanti nggak usah nambah-nambahin lagi ketika kita menggunakan bumbu ini. Nah, masakan apa aja sih yang cocok dimasak sama bumbu putih ini, bumbu dasar putih? Yaitu ada soto, rawon, semur, tumisan, mie goreng, nah, opor putih, empal, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah bumbu dasar kuning. Jadi di sini merah, putih, kuning. Bumbu dasar kuning ini tadi setelah disiapkan bawang merah, bawang putih. Nah, takaran bawang merahnya di sini 250 gram. Kemudian untuk bawang merahnya 250 gram dan 150 gram bawang putih. Nah, biar kuning kita tambahkan 35 gram kunyit. Jadi sedikit lah, nggak usah banyak-banyak. Terus 15 gram jahe, 15 gram lengkuas, dan 50 gram kemiri. Yang tadi kemirinya perlu disangrai terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya itu gram-gramnya kecil banget, ya kita pakai jurus emak-emak sejempol, seruas jari gitu ya, bisalah kita kira-kira. Nah, kita haluskan bumbu-bumbu yang tadi Nima sebutkan, lalu ditumis dengan api sedang, dan jika sudah harum, masukkan 1 sendok ketumbar, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok garam, dan aduk sampai masak. Jadi setelah tercium aroma harum, kita dinginkan terlebih dahulu, kita wadahi di wadah. Iya, tadi saya sempat terpental karena kurang bagusnya sinyal. Kita lanjutkan, tidak apa-apa. Nah, untuk bumbu dasar kuning ini bisa kita gunakan untuk memasak soto, acar, nasi kuning, ayam goreng, dan lain menu-menu yang lain sebagainya. Gitu. Semoga nanti Ramadan kita terbantu dengan adanya 3 bumbu dasar ini. Kalau beneran kita praktekkan, insya Allah sangat membantu. Cukup sekian dari Kultum Nikmah pada malam hari ini. Semoga ada kebermanfaatan yang bisa kita ambil bersama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.